Siapa yang bisa menolak wangi ayam goreng yang baru diangkat? Atau aroma sate yang dibakar di malam hari? Makanan bukan cuma soal rasa, tapi juga kenangan dan kebahagiaan. Tapi, pernahkah kita berpikir, di balik kenikmatan itu ada sebuah harga yang mungkin sedang kita bayar tanpa sadar? Bagaimana jika cara kita memasak hidangan favorit keluarga ternyata menyimpan rahasia gelap yang bisa memicu masalah kesehatan serius? Yuk, kita bongkar sama-sama. Sahabat sehat, mari kita mulai dari yang paling akrab dengan dapur kita, menggoreng. Teknik ini memang juara dalam menciptakan tekstur renyah dan rasa gurih yang bikin nagih. Mulai dari tempe goreng, ayam crispy, sampai kentang goreng, semuanya seakan menjadi primadona di meja makan. Prosesnya terlihat sederhana. Panaskan minyak, masukkan bahan makanan, tunggu hingga matang keemasan, lalu angkat. Jadi namun di balik kesederhanaan itu, ada proses kimia kompleks yang terjadi. Dan disinilah letak jebakan pertamanya, terutama saat kita menggunakan suhu yang sangat tinggi dan yang lebih berbahaya lagi, menggunakan minyak berulang kali. Pertama, mari kita kenali musuh bernama lemak trans fat. Mungkin kita sering mendengar namanya, tapi apa sebetulnya lemak trans itu? Bayangkan molekul lemak baik dalam minyak nabati itu seperti rantai yang lurus dan fleksibel. Ketika minyak dipanaskan pada suhu sangat tinggi secara berulang-ulang, struktur kimianya dipaksa berubah. Rantai yang tadinya lurus menjadi bengkok dan kaku. Nah, molekul yang rusak dan kaku inilah yang disebut lemak trans. Tubuh kita sangat bingung mengenali bentuk aneh ini. Karena tidak bisa memprosesnya dengan baik, tubuh akhirnya menumpuk lemak trans ini di tempat yang tidak seharusnya, salah satunya di dinding pembuluh darah arteri kita. Coba bayangkan pipa air di rumah. Jika air yang mengalir bersih, pipa akan awet. Tapi jika yang dialirkan adalah lumpur kental, lama-kelamaan lumpur itu akan mengeras, menyumbat, dan membuat pipa rapuh. Begitulah lemak trans bekerja di dalam arteri kita. Ia memicu peradangan, inflamasi, membuat kolesterol jahat, LDL menempel dan membentuk plak keras yang disebut aterosklerosis. Plak ini menyempitkan jalan bagi darah untuk mengalir. Ketika aliran darah ke jantung atau otak tersumbat total, terjadilah serangan jantung atau stroke. Ini bukan proses yang terjadi dalam semalam, tapi setiap kali kita mengonsumsi makanan yang digoreng dengan minyak yang tidak sehat, kita seolah sedang menambahkan sedikit demi sedikit semen ke dalam pipa pembuluh darah kita. Masalah kedua adalah radikal bebas. Ketika minyak mencapai titik asap, suhu di mana minyak mulai mengeluarkan asap, molekulnya pecah dan melepaskan senyawa berbahaya yang disebut radikal bebas. Radikal bebas ini seperti perampok liar di dalam tubuh kita. Mereka sangat tidak stabil dan akan mencuri elektron dari sel-sel tubuh kita yang sehat untuk menstabilkan diri. Proses pencurian ini merusak sel, DNA, dan protein di sekitarnya. Sebuah kondisi yang disebut stres oksidatif. Stres oksidatif adalah biang keladi dari banyak masalah, mulai dari penuaan dini, keriput, rambut uban, hingga penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Jadi minyak yang berasap di wajan bukan pertanda siap masak, melainkan sinyal bahaya bahwa minyak tersebut sudah rusak dan sedang menghasilkan racun. Parahnya lagi, masalah ini berlipat ganda saat kita menggunakan minyak yang sama berulang kali. Mungkin tujuannya untuk berhemat, tapi dampak kesehatannya sangat mahal. Setiap kali dipanaskan, kualitas minyak semakin turun, titik asapnya semakin rendah, dan produksi lemak trans serta radikal bebasnya semakin menjadi-jadi. Minyak yang tadinya jernih menjadi lebih kental, gelap, dan berbau tengik. Ini adalah tanda nyata bahwa minyak tersebut sudah jenuh dengan senyawa berbahaya. Mengonsumsi makanan yang dimasak dengan minyak seperti ini sama saja dengan sengaja memasukkan racun ke dalam tubuh. Risiko keracunan makanan akut karena pertumbuhan bakteri juga meningkat pada minyak bekas. Lalu, ada lagi senyawa bernama akrilamida, akrilamid. Senyawa ini terbentuk secara alami pada makanan kaya karbohidrat, seperti kentang, roti, atau umbi-umbian, saat dimasak pada suhu sangat tinggi, seperti digoreng atau dipanggang. Semakin coklat dan garing warnanya, semakin tinggi kandungan akrilamidanya. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, IARC, mengklasifikasikan akrilamida sebagai kemungkinan karsinogenik bagi manusia. Artinya, ada cukup bukti bahwa senyawa ini berpotensi memicu kanker.
Jadi kentang goreng yang renyah dan berwarna coklat tua itu mungkin terlihat lebih menggoda, tapi dari sisi kesehatan, itu adalah sebuah bendera merah. Jadi bagaimana solusinya? Apakah kita harus berhenti menggoreng selamanya? Tentu tidak. Kuncinya adalah moderasi dan cara yang lebih cerdas. Pilih minyak yang tepat. Gunakan minyak dengan titik asap tinggi untuk menggoreng, seperti minyak kelapa, minyak alpukat, atau minyak canola. Hindari menggunakan minyak zaitun ekstra virgin untuk menggoreng, karena titik asapnya rendah. Perhatikan suhu. Jaga suhu minyak agar tidak terlalu panas hingga berasap. Gunakan api sedang. Jika Anda melihat asap, kecilkan apinya. 1 kali pakai, ini yang terpenting. Usahakan untuk tidak menggunakan minyak lebih dari 1 kali. Setelah selesai, dinginkan minyak saring dan buang dengan benar. Jangan dibuang ke wastafel karena bisa menyumbat saluran. Anggaplah biaya minyak baru sebagai investasi untuk kesehatan jangka panjang Anda. Kurangi durasi, menggoreng. Masak hingga warnanya kuning keemasan, bukan coklat gelap. Coba alternatif lain. Pertimbangkan metode memasak lain yang lebih sehat. Air fryer bisa menjadi solusi bagus untuk mendapatkan tekstur renyah tanpa merendam makanan dalam minyak. Menumis stir fry dengan sedikit minyak juga jauh lebih baik daripada deep fry. Atau coba metode kukus dan rebus yang sama sekali tidak menggunakan minyak. Tradisi bakar-bakaran saat kumpul keluarga. Atau merayakan tahun baru seolah sudah menjadi bagian dari budaya kita. Asap yang mengepul, suara desis daging yang bertemu panas, dan hasil akhir berupa hidangan dengan aroma smoky yang khas memang sulit ditolak. Namun di balik kenikmatan primordial ini, tersembunyi ancaman yang seringkali tidak kita sadari, terutama pada bagian-bagian yang gosong atau menghitam. Bagian yang sering kita anggap sebagai bumbu, terenak itu justru merupakan sumber senyawa kimia berbahaya. Mari kita kenali 2 penjahat utama dalam proses memanggang, heterocyclic amines, HCA, dan polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH. Kedua nama ini mungkin terdengar asing dan rumit, tapi dampaknya pada tubuh kita sangat nyata dan telah diteliti secara ekstensif. Keduanya adalah senyawa kimia yang terbentuk ketika protein hewani, seperti daging sapi, ayam, kambing, dan ikan siwasaya menggunakan suhu yang sangat tinggi. HCA, heterocyclic amines, terbentuk di dalam daging itu sendiri. Ketika asam amino, blok pembangun protein dan kreatin, zat kimia yang ditemukan di otot, bereaksi terhadap panas yang ekstrim, mereka membentuk senyawa HCA ini. Semakin tinggi suhunya dan semakin lama masaknya, semakin banyak HCA yang terbentuk. Inilah mengapa daging yang dimasak hingga well done, atau bahkan sampai gosong, memiliki kandungan HCA yang jauh lebih tinggi dibandingkan daging yang dimasak medium rare. Senyawa ini setelah masuk ke dalam tubuh kita, akan diproses oleh enzim tertentu dan diubah menjadi zat yang dapat merusak DNA sel. Kerusakan DNA inilah yang menjadi langkah awal terbentuknya sel kanker. Berbagai penelitian telah mengaitkan konsumsi tinggi HCA dengan peningkatan risiko kanker, terutama kanker usus besar, pankreas, dan prostat. Sekarang, mari kita beralih ke PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons. Jika HCA terbentuk di dalam daging, PAH terbentuk dari luar. Ketika lemak dan sari daging menetes ke permukaan panas seperti arang atau elemen pemanas, ia akan menghasilkan asap. Asap inilah yang mengandung pH. Asap ini kemudian naik dan menempel kembali ke permukaan daging yang sedang kita masak, memberikan aroma smoky yang kita sukai itu. Selain itu, pH juga bisa terbentuk langsung pada makanan saat terjadi proses pembakaran tidak sempurna, yang menghasilkan bagian gosong berwarna hitam legam. Sama seperti HCA, pH juga bersifat karsinogenik. Ketika masuk ke tubuh, ia juga dapat merusak DNA sel dan memicu pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali. Risiko terbesarnya juga terkait dengan kanker saluran pencernaan. Jadi, setiap kali kita menikmati sepotong steak atau sate yang ada bagian gosongnya, kita secara tidak sadar mungkin sedang memasukkan agen-agen pemicu kanker ke dalam tubuh. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meningkatkan kesadaran kita agar bisa menikmati makanan yang kita suka dengan cara yang lebih aman.
Proses ini tidak menyebabkan penyakit akut dalam artian sakit setelah makan, namun ia membangun fondasi untuk penyakit kronis yang mematikan di masa depan. Kerusakannya bersifat akumulatif, menumpuk sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Kabar baiknya, kita tidak perlu pensiun dari dunia barbeque. Dari banyak sekali cara cerdas untuk meminimalkan pembentukan HCA dan PAH tanpa mengorbankan rasa. Marinasi dulu. Merendam daging dalam bumbu marinasi sebelum dipanggang terbukti secara ilmiah dapat mengurangi pembentukan HCA hingga 90%. Bumbu yang bersifat asam, seperti cuka, jos lemon, atau yogurt, dan kaya antioksidan seperti bawang putih, rosemary, kunyit, dan rempah lainnya, sangat efektif melindungi daging dari panas ekstrim. Masak awal sebagian, pre-cook. Sebelum meletakkan daging di atas panggangan, Anda bisa memasaknya sebentar terlebih dahulu menggunakan microwave selama beberapa menit. Cara ini membantu mengurangi waktu paparan daging terhadap panas tinggi dari panggangan, sehingga menurunkan pembentukan HCA. Jaga api, hindari kobaran, atur panggangan agar apinya tidak terlalu besar dan tidak langsung menyentuh daging. Jaga jarak antara daging dan sumber panas arang atau api. Kobaran api yang besar akibat tetesan lemak adalah sumber utama pH. Sering dibalik. Jangan biarkan satu sisi daging terpanggang terlalu lama. Sering membolak-balik daging akan membuat panas lebih merata dan mencegah terbentuknya bagian yang gosong. Pilih potongan daging rendah lemak. Semakin sedikit lemak, semakin sedikit pula tetesan yang akan menghasilkan asap pah. Buang kulit ayam dan lemak berlebih pada daging sebelum dipanggang. Buang bagian yang gosong. Ini adalah langkah paling mudah dan paling penting. Sebelum memakan daging panggang, luangkan waktu sejenak untuk memotong dan membuang semua bagian yang terlihat hitam atau gosong. Jangan pernah menganggapnya sebagai bagian yang renyah atau lezat. Tambahkan sayuran. Panggang juga banyak sayuran. Bersama daging Anda, sayuran tidak membentuk HCA dan kaya akan antioksidan yang bisa membantu melawan efek buruk dari senyawa berbahaya yang mungkin terbentuk pada daging. Dengan menerapkan tips-tips ini, kita tetap bisa menikmati serunya memanggang bersama orang terkasih dengan cara yang jauh lebih ramah untuk tubuh kita. Sahabat sehat, sekarang kita akan membahas sesuatu yang ada di hampir setiap masakan, tapi seringkali kita gunakan tanpa takaran yang jelas. Rasa gurih. Rasa gurih yang didapat dari garam, penyedap rasa, MSG, kecap asin, saus tiram, dan bumbu instan lainnya memang mampu menyulap masakan biasa menjadi luar biasa. Namun, di balik kelezatan instan tersebut, tersembunyi potensi bahaya yang bisa memberikan dampak akut atau langsung terasa pada tubuh kita, sekaligus membangun jalan tol menuju penyakit kronis di masa depan. Fokus utama kita adalah natrium, sodium. Garam dapur, natrium klorida, dan MSG monosodium glutamat adalah sumber natrium yang paling umum. Tubuh kita sebenarnya membutuhkan natrium untuk fungsi-fungsi penting seperti menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Masalahnya gaya hidup modern membuat kita mengonsumsi natrium dalam jumlah yang jauh melebihi kebutuhan tubuh. Rekomendasi asupan natrium harian adalah tidak lebih dari 2.300 mg. Atau setara dengan sekitar 1 sendok teh garam saja per hari. Angka ini mencakup semua sumber natrium, termasuk yang tersembunyi dalam makanan olahan, camilan, dan bumbu-bumbu. Lalu, apa yang terjadi di dalam tubuh saat kita mengonsumsi terlalu banyak natrium dalam satu waktu? Coba bayangkan tubuh kita adalah sebuah spons. Natrium memiliki sifat mengikat air. Ketika kadar natrium dalam darah kita melonjak tinggi setelah makan makanan yang sangat asin, tubuh akan menarik lebih banyak air ke dalam aliran darah untuk mengencerkan natrium tersebut. Akibatnya, volume darah di dalam pembuluh darah kita meningkat drastis. Peningkatan volume ini memberikan tekanan ekstra pada dinding pembuluh darah. Sama seperti saat Anda mengisi balon dengan terlalu banyak air. Inilah yang kita kenal sebagai tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bagi sebagian orang, lonjakan tekanan darah ini bisa bersifat akut dan langsung terasa. Gejalanya bisa berupa sakit kepala hebat, pusing, penglihatan kabur, atau bahkan mimisan. Ini adalah sinyal darurat dari tubuh bahwa sistem kardiovaskular kita sedang bekerja di luar batas kemampuannya.
Efek langsung lainnya yang sering dirasakan adalah kembung dan retensi air. Karena tubuh menahan lebih banyak cairan untuk menyeimbangkan kadar garam, kita mungkin merasa perut begah dan cincin atau sepatu terasa lebih sempit. Ini karena cairan menumpuk di jaringan tubuh. Ginjal kita, sang filter utama tubuh, juga dipaksa bekerja ekstra keras untuk membuang kelebihan natrium dan cairan ini. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, fungsi ginjal bisa menurun dari waktu ke waktu. Ancaman ini tidak hanya datang dari garam yang kita taburkan dari wadah garam. Musuh yang lebih licik adalah natrium tersembunyi. Bumbu instan, saus botolan, kecap, saus tomat, saus sambal, makanan kaleng, mie instan, dan camilan kemasan adalah bom natrium. Satu bungkus mie instan saja kadang sudah mengandung lebih dari 70% kebutuhan natrium harian kita. Kita mungkin merasa tidak makan makanan asin, tapi sebenarnya asupan natrium kita sudah melampaui batas. Bagaimana dengan MSG? MSG telah menjadi subjek perdebatan selama bertahun-tahun. Secara kimia ini adalah garam natrium dari asam glutamat. Bagi kebanyakan orang, konsumsi MSG dalam jumlah wajar umumnya aman. Namun sebagian kecil orang yang sensitif mungkin mengalami gejala yang disebut Chinese Restaurant Syndrome, seperti sakit kepala, keringat berlebih, dan rasa tertekan di wajah. Terlepas dari kontroversinya, yang pasti adalah MSG tetaplah sumber natrium yang berkontribusi pada total asupan harian kita. Fokus utamanya tetap pada jumlah total natrium yang kita konsumsi, apapun sumbernya. Lalu, bagaimana kita bisa menikmati makanan lezat tanpa membahayakan tubuh? Kuncinya adalah melatih kembali lidah kita dan menjadi koki yang lebih kreatif. Kurangi garam. Secara bertahap, lidah kita bisa beradaptasi. Jika Anda biasa menggunakan 1 sendok teh garam, coba kurangi menjadi 3/4, lalu setengah dan seterusnya. Dalam beberapa minggu, Anda akan terbiasa dengan rasa yang tidak terlalu asin. Gunakan kekuatan rempah-rempah. Ini adalah rahasia terbesar para koki. Jelajahi dunia rempah. Bawang putih, bawang bombay, jahe, kunyit, lada hitam, ketumbar, pala cengkeh, oregano, rosemary, daun salam, dan serai bisa memberikan ledakan rasa yang jauh lebih kompleks dan nikmat daripada sekadar rasa asin. Tumis bawang dan rempah hingga harum sebelum memasukkan bahan lain. Manfaatkan rasa asam. Perasan jeruk nipis, lemon, atau sedikit cuka bisa mencerahkan rasa masakan dan memberikan sensasi segar yang seringkali bisa menggantikan peran garam dalam meningkatkan cita rasa. Baca label makanan. Saat berbelanja, biasakan untuk memeriksa informasi gizi pada kemasan. Perhatikan kandungan natrium sodium persajian. Anda akan terkejut betapa tingginya kandungan natrium pada produk yang tidak kita duga. Masak sendiri. Dengan memasak di rumah, Anda memiliki kendali penuh atas semua bahan yang masuk ke dalam makanan. Anda bisa mengatur sendiri seberapa banyak garam dan bumbu yang ingin Anda gunakan. Cicipi sebelum menambah garam. Jangan menambahkan garam karena kebiasaan. Cicipi dulu masakan Anda. Mungkin rasanya sudah cukup lezat dari bahan-bahan alami lainnya. Mengurangi natrium bukan berarti membuat makanan jadi hambar. Justru sebaliknya, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menemukan kekayaan rasa alami dari setiap bahan makanan. Sahabat sehat, kita telah membahas tentang bahaya dari cara memasak dan bumbu yang kita gunakan. Sekarang waripais kita alas ke situ yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Alat yang kita gunakan untuk memasak itu sendiri. Wajan, panci, spatula, dan wadah penyimpanan yang kita gunakan setiap hari bisa menjadi musuh dalam selimut yang secara diam-diam melepaskan zat kimia berbahaya ke dalam makanan yang kita sajikan untuk keluarga. Dunia rausincuib yang tak terlihat, tak berbau dan tak berasa, namun dampaknya bisa sangat signifikan bagi kesehatan. Salah satu perhatian terbesar adalah pada alat masak anti lengket, non-stick, yang sering kali dilapisi dengan bahan kimia bernama politetrafluoroethylene, PTFE, yang lebih dikenal dengan nama dagang teflon. Lapisan ini memang ajaib, membuat proses memasak dan membersihkan jadi jauh lebih mudah. Namun lapisan ini memiliki kelemahan. Ia tidak stabil pada suhu yang sangat tinggi. Ketika wajan anti lengket dipanaskan berlebihan, di atas 200°C, lapisan PTFE-nya bisa mulai rusak
dan melepaskan asap beracun. Menghirup asap ini bisa menyebabkan kondisi sementara yang gejalanya mirip flu, disebut polymer fume fever. Namun, bahaya yang lebih dikhawatirkan para ilmuwan adalah bahan kimia lain yang dulu sering digunakan dalam pembuatan lapisan anti lengket, yaitu asam perfluorooctanoik, PFOA. PFOA adalah bagian dari kelompok bahan kimia abadi yang sangat sulit terurai di lingkungan maupun di dalam tubuh kita. Paparan PFOA telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk gangguan tiroid, penyakit hati, kolesterol tinggi, penurunan kesuburan, dan bahkan beberapa jenis kanker seperti kanker ginjal dan testis. Meskipun banyak produsen terkemuka kini sudah tidak lagi menggunakan PFOA dalam proses produksinya, sering ada label PFOA free. Wajan anti lengket model lama mungkin masih mengandungnya. Risiko terbesar terjadi ketika lapisan anti lengket ini tergores atau mengelupas. Goresan akibat penggunaan spatula logam atau sikat kawat bisa membuat partikel-partikel kecil dari lapisan tersebut terkelupas dan bercampur dengan makanan kita. Meskipun menelan serpihan kecil PTFE mungkin tidak langsung berbahaya karena akan melewati sistem pencernaan, ini menandakan bahwa integritas lapisan tersebut sudah rusak dan potensi pelepasan bahan kimia berbahaya saat dipanaskan menjadi lebih tinggi. Musuh tak terlihat lainnya adalah plastik. Plastik ada di mana-mana di dapur kita, mulai dari talenan, spatula, hingga wadah penyimpanan makanan. Masalah muncul ketika plastik bertemu dengan panas. Banyak produk plastik mengandung bahan kimia seperti bisphenol A, BPA, dan ftalates. Bahan-bahan kimia ini berfungsi untuk membuat plastik menjadi keras, seperti pada botol minum, atau lentur, seperti pada bungkus makanan. Sayangnya tahu BPA dan ftalat adalah endocrine disruptors atau pengganggu hormon. Artinya, mereka bisa meniru atau mengganggu kerja hormon alami di dalam tubuh kita. Paparan terhadap zat ini dikaitkan dengan masalah reproduksi, gangguan perkembangan pada anak-anak, dan peningkatan risiko beberapa jenis kanker yang berhubungan dengan hormon. Kapan risiko ini terjadi? Saat Anda memanaskan makanan di dalam wadah plastik di microwave, saat Anda menuangkan sup panas ke dalam mangkuk plastik, atau bahkan saat Anda menggunakan spatula plastik untuk mengaduk masakan di wajan panas. Panas dapat mempercepat proses pelepasan, leaching bahan kimia ini dari plastik ke dalam makanan Anda. Begitu pula dengan makanan yang berminyak atau asam, yang juga dapat menarik bahan kimia keluar dari wadah plastik. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan dapur yang lebih aman? Investasi pada alat masak yang aman. Pertimbangkan untuk beralih ke bahan yang lebih stabil dan tidak reaktif. Stainless steel, baja tahan karat, adalah pilihan yang sangat baik, tahan lama dan aman. Besi core cast iron juga merupakan pilihan fantastis. Jika dirawat dengan benar, ia bisa memiliki permukaan anti lengket alami dan bahkan menambahkan sedikit zat besi ke dalam makanan Anda. Kaca, glass, dan keramik juga sangat aman, terutama untuk memanggang di oven dan menyimpan makanan. Rawat wajan anti lengket Anda dengan benar. Jika Anda masih ingin menggunakan wajan anti lengket, pilihlah yang berkualitas baik dan berlabel PFOA free. Gunakan hanya spatula kayu, silikon, atau bambu. Jangan pernah menggunakan sendok atau garpu logam. Cuci dengan spons lembut, bukan sikat kawat. Dan yang terpenting, segera ganti wajan jika lapisannya sudah tergores parah atau mengelupas. Bijak menggunakan plastik. Berpindahlah ke wadah penyimpanan makanan yang terbuat dari kaca. Kaca tidak melepaskan bahan kimia apapun, aman untuk microwave dan mudah dibersihkan. Jika harus menggunakan plastik, pastikan wadah tersebut memiliki label BPA free dan microwave safe. Namun aturan terbaik adalah, jangan pernah memanaskan makanan dalam wadah plastik. Pindahkan dulu makanan ke piring kaca atau keramik sebelum dimasukkan ke dalam microwave. Hindari memasak dengan plastik. Jangan gunakan spatula plastik untuk masakan yang sangat panas. Gunakan sendok kayu atau spatula stainless steel sebagai gantinya. Memperhatikan alat masak sama pentingnya dengan memperhatikan bahan makanan yang kita beli. Dengan memilih alat yang tepat dan menggunakannya dengan benar, kita telah menutup satu lagi pintu masuk bagi zat berbahaya ke dalam tubuh kita dan keluarga. Sahabat sehat,
Tujuan video ini bukan untuk membuat kita takut pada makanan atau proses memasak. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk lebih mencintai diri sendiri dan keluarga kita dengan cara menjadi lebih sadar dan bijaksana di dapur. Memasak adalah sebuah seni dan bentuk kasih sayang. Dengan sedikit perubahan, mengurangi minyak panas, menghindari gosong, mengandalkan rempah, dan memilih alat yang tepat, kita bisa terus menyajikan hidangan lezat yang tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga menyehatkan dan memperpanjang umur. Pilihan ada di tangan kita. Mulai dari mana perubahan kecil yang akan Anda lakukan hari ini.